Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Yang terhormat Bapak Drs. Julius selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Seterusnya yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Langsung saja pada perkenalan kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Canetia Azahra, lalu ada Putri Tania, serta ada Sanesa Trimanza. Baiklah, langsung saja masuk pada materi presentasi kelompok kami yaitu hakikat moral, etika, dan etika profesional. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai hakikat moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak yang memiliki arti kebiasaan atau adat. Betens mengatakan bahwa nilai moral merupakan nilai-nilai norma yang menjadi pedoman bagi seseorang maupun kelompok yang digunakan untuk mengatur suatu perbuatan. Menurut Berts tahun 2007. Lalu, moral juga mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa Latin disebut dengan moralis menurut Kusuma tahun 2015. Sementara, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa moral merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan berbicara tentang tingkah laku manusia. Moral dapat dikatakan sebagai norma, maka akan berbicara mengenai bagaimana orang harus bertindak. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi etika yang akan disampaikan oleh Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, nilai mengenai benar dan salah yang dimuat suatu golongan atau masyarakat. Pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, etika dapat dikelompokkan dalam 3 prinsip. Etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan tentang penilaian dari pendapat seseorang. Definisi tersebut tidak melihat keyakinan bahwa ada keragaman norma. Karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis. Selanjutnya, kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Nah, selanjutnya ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Etika pada kajian filsafat ini sangat menarik perhatian para filosof dalam menanggapi makna etika secara lebih serius dan mendalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, selanjutnya pengertian dari kebiasaan, aturan, nilai, dan norma. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Contohnya, mengetuk pintu saat bertamu atau saat memasuki ruangan orang lain dan memberikan sesuatu dengan tangan kanan adalah kebiasaan yang baik dan sopan. Sanksi yang diberikan jika melanggar kebiasaan umumnya masih tergolong ringan, yaitu berupa sindiran atau ejekan. Selanjutnya yaitu aturan atau peraturan dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berisi petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat oleh untuk mengatur. Nah, peraturan dibuat agar ditaati untuk menciptakan suasana yang tertib. Selanjutnya nilai. Nilai merupakan hak-hak manusia dan pertimbangan etis yang mengatur perilaku seseorang. Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Selanjutnya yaitu norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Aturan bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Nah, terdapat macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama.
Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak yang mengharuskan ketaatan para penganutnya. Apabila seseorang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat, orang tersebut cenderung melanggar norma-norma agama. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Seperti pelanggaran dari norma kesusilaan itu melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat, seperti cara berpakaian dan bersikap. Selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dan dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Melanggar rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu contoh dari pelanggaran norma hukum. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Tania yang telah menyampaikan materi mengenai etika. Materi selanjutnya yaitu mengenai etika profesional yang akan disampaikan oleh Sanesa Trimanza. Kepada Sanesa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan mengenai etika profesional. Yang pertama, etika profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Bule dalam Teguh Wahyono 2006-48 mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi 3 aspek, yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan, kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Lalu ada prinsip etika profesi. Menurut Keraf, prinsip-prinsip etika profesi antara lain yang pertama ada tanggung jawab, bahwa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya by action artinya adalah keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien, dan efektif. Yang kedua ada kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesi tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam batas-batas aturan tertentu. Lalu ada kejujuran, jujur dan setia, serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui akan kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya untuk terus mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan pada bidang keahliannya. Lalu ada keadilan. Keadilan dalam menjalankan profesi, maka setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Lalu ada otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Lalu organisasi dan departemen yang dipimpinnya itu melakukan kegiatan operasional atau kerja yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Lalu yang ketiga ada organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama ada kredibilitas, kedua ada profesionalisme, ketiga ada kualitas jasa, dan keempat ada kepercayaan untuk memakai jasa sebuah profesi. Ada kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan dari kode etik ini adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip-prinsip dalam etika profesi menurut Teguh Wahyono 2006 antara lain yang pertama ada prinsip standar teknis, lalu ada prinsip kompetensi, lalu yang ketiga ada prinsip tanggung jawab profesi, keempat ada prinsip kepentingan publik, kelima prinsip integritas, keenam prinsip objektivitas,
Ketujuh ada prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir ada prinsip perilaku profesional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sanesa Trimanza yang telah menyampaikan materi terakhir, yaitu mengenai etika kode etik, ya, etika profesional. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Diharapkan kepada teman-teman untuk memberikan kritik, saran, maupun pertanyaannya di grup kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.